Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Agenda pada hari ini kami bertiga dari CBP Calon Penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Bogor Raja bersama saya Eni Anita Kawati, Ibu Zahra Bapak ini, dan Ibu Rita Mayani. Pagi hari ini kita akan menyebarkan sesuai judul, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Dan selamat datang sekali lagi kami ucapkan dan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kita buka saja agenda pada pagi hari ini dengan bersama-sama melakukan sekolah. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Nah, akan langsung saja disampaikan oleh rekan kami Ibu Zahra ISD. Pada beliau dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang kami laksanakan. Terima kasih juga atas kerjasama dari Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu Wali Kelas dan Guru BK. Alhamdulillah semuanya ini Bapak Ibu Wali Kelas. Jadi untuk tugas CDP kami melaksanakan diseminasi. Kita sama-sama sharing kemudian masalah budaya positif yang selama ini memang agak asing di telinga kita, dan kami yakin bahwa memang ini juga sangat penting untuk kita sebagai guru ilmunya, terutama ketika kita bagaimana menghadapi siswa-siswi kita. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti nanti yang akan kami bahas. Yang pertama, di konsep inti budaya positif ini ada perubahan paradigma dan stimulus respon. Jadi ada paradigma stimulus respon, nanti setelah itu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang perubahan paradigma stimulus respon, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol nanti saya akan sampaikan. Karena kami di sini kan JDP-nya bertiga. Jika kami nanti melaksanakannya dengan saya laksanakan semuanya pemaparannya sendiri, besoknya Ibu Anita sendiri, lusanya Ibu Rita sendiri, itu akan memakan waktu banyak. Otomatis kegiatan pembelajaran juga akan terbengkalai. Jadi kami mendapat inisiatif untuk mengadakan kolaborasi. Kapan saja caranya? Artinya kami bagi-bagi materi, bagi-bagi tugas. Ibu Zahra mengambil, ya silakan membahas materi yang ini, nanti saya yang ini, dan yang Ibu Rita yang ini. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawabnya. Oke, kita mulai saja. Jadi ada yang namanya paradigma stimulus respon. Artinya apa? Selama ini kita berpikiran ada salah konsep di otak kita mengenai teori kontrol itu. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya teori kontrol itu adalah kita itu yang mengontrol murid. Kita sebagai guru mengontrol murid, sama di rumah kita yang mengontrol anak-anak kita. Jadi segalanya kita
berjalan. Selanjutnya, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Seperti apa penguatan positif itu? Kayak kita ngasih hadiah. Kadang-kadang, kalau kamu mampu menjawab pertanyaan, nanti saya kasih hadiah. Itu menurut kita bisa mengontrol siswa. Jadi siswa akan termotivasi. Kenyataannya ternyata itu tidak melekat pada siswa. Artinya apa? Ketika dia nanti ada dua kemungkinan. Ketika nanti dapat hadiah dia akan merasa senang. Ketika tidak dapat hadiah nanti dia justru akan merasa kecewa, nggak mau nyoba lagi. Terus yang selama ini nggak dapat hadiah akhirnya apatis. Sudahlah, kok saya nanti tidak dapat hadiah, dia terus yang bisa. Nah, itu dia akan kontrol itu. Kemudian selanjutnya kita juga merasa bahwa orang dewasa itu berhak untuk mengontrol atau memaksa yang lebih kecil dari kita. Karena kita merasa kita ini orang dewasa, jadi kita berhak untuk mengontrol siswa-siswa kita. Di rumah juga begitu. Jadi teori kontrol ini bukan hanya berlaku di sekolah, ini juga berlaku di rumah. Untuk kita ibu-ibu ini akan bermanfaat untuk di rumah kita. Bagaimana kita mengontrol anak-anak kita? Bagaimana caranya agar apa yang kita tanamkan kepada mereka itu nantinya melekat menjadi budaya pada diri mereka, sehingga itu akan menjadi akhlak mereka dan mereka akan bisa berubah tanpa kita perlu lagi mengontrol mereka. Sebab kita tidak selamanya sehat. Kita tidak selamanya masuk ke dalam kelas. Ketika kita tidak masuk, kesadaran sudah ada dalam diri anak-anak kita tanpa perlu kita bilang, oh anak, kamu itu harus begini, kamu itu harus begini. Seragamu begini, berarti kamu dikurangi poinnya. Kan tidak selamanya kita bisa seperti itu. Itu sebabnya selama ini kan kita ketika guru BK tidak hadir di lingkungan kita. Karena guru BK yang datang seperti malam ini kita catat. Kamu melakukan pelanggaran, kamu tidak menggunakan seragam yang sesuai. Karena kesadaran dalam diri anak-anak itu tidak ada. Sehingga ketika guru BK tidak ada, mereka malah justru kacau keadaannya. Bagaimana sekarang teori kontrol ini justru akan membuat anak-anak kita yang tadinya terpaksa itu ada kesadaran dalam dirinya untuk berubah, ada atau tidak ada kita. Oke, selanjutnya di sini kita perlu merubah stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Artinya di dalam stimulus respon itu kita merasa bahwa ada realita-realita tertentu yang kita rasa benar, padahal menurut teori kontrol ini itu salah sebenarnya. Apa saja realitasnya? Yang pertama, itu kita merasa bahwa kebutuhan kita semuanya sama. Kita semua merasa bahwa kebutuhan untuk tertib itu sama, semua orang menginginkannya. Padahal realitasnya kebutuhan masing-masing kita itu beda-beda. Ada anak yang memang kebutuhannya itu menurut kita semuanya sama ya di dalam kelas. Kebutuhan kalian untuk bisa bahasa Inggris itu semuanya sama. Karena apa? Karena nanti masa depan kalian ditentukan oleh bahasa Inggris ini. Padahal beda-beda. Yang satu kebutuhannya mungkin karena memang dia akan ke luar negeri, dia memang membutuhkan bahasa Inggris. Yang satunya lagi karena dia senang berjualan, dia lebih membutuhkan matematika. Tapi selama ini kita selalu merasa bahwa mereka itu penting di pelajaran kita itu semuanya sama. Jadi ketika ada yang tidak bisa di pelajaran kita, sambolodik. Kok lama sekali ya kamu bisa? Karena kita merasa mereka itu sama semuanya. Padahal ada yang mereka butuh, di situ ada yang butuhnya justru di bagian yang lain. Selanjutnya, kita selama ini selalu merasa bahwa sudut pandang kita itu sama. Padahal sudut pandang kita itu beda-beda. Ketika ada anak yang terlambat, dalam sudut pandang kita itu adalah pelanggaran. Dalam sudut pandang anak bagaimana? Tidak pernah mau kita lihat. Yang kita lihat selama ini sudut pandang bahwa itu telat dan itu salah di kita. Kita tidak mau tahu bagaimana pandangan anak. Jadi dalam teori kontrol ini jangan hanya melihat dari sudut pandang jangan paksa anak untuk melihat sudut pandang yang sama dengan kita. Kita juga jangan memaksa diri untuk melihat sudut pandang yang sama. Jadi kalau sudut pandang itu memang beda-beda satu dengan yang lainnya, kita akan mencoba untuk memposisikan diri. Kemudian selanjutnya ada kita mencoba untuk mengubah orang agar bukannya sama dengan kita, itu sama dengan yang tadi. Jadi kita paksa orang lain gitu bahwa sudut pandang kita itu harus sama, bahwa telat itu memang benar-benar hal yang salah. Padahal di beberapa bagian itu bisa saja
kondisional mungkin dan seterusnya. Selanjutnya, kita sering melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya tidak mungkin mereka melakukan sebuah kesalahan jika mereka tidak punya tujuan. Nanti kita bahas kemudian ada beberapa motivasi untuk melakukan perilaku menyimpang. Kemudian selama ini kita selalu merasa bahwa orang lain itu akan bisa mengontrol kita. Padahal dalam teori kontrol hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Jadi ditanya ikut alur. Peraturan ke kiri kita ikut ke kiri, peraturan ke kanan kita ikut ke kanan. Padahal yang mampu mengontrol semuanya itu adalah diri kita sendiri. Kalau memang itu adalah sesuatu yang salah, ya salah. Kalau itu memang sesuatu yang benar, ya benar. Hanya kita sebenarnya yang bisa melakukannya. Tapi tidak bisa dengan bisikan yang di sebelah kita mulai berubah. Ya dalam posisi kontrol ini yang harus kita kuatkan. Kemudian selanjutnya juga ada kata kita bahwa saya yang bisa mengontrol orang lain. Padahal dalam teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini dalam kaitannya dengan tadi kita dengan siswa kita. Kita tidak bisa mengontrol siswa-siswa kita pada dasarnya. Adanya kita memaksa mereka selama ini. Dalam teori kontrol itu kita tidak bisa. Jadi kita harus merubah mindset kita selama ini. Kemudian pemaksaan, kita merasa bahwa pemaksaan itu akan ada pada saat bujukan kita gagal. Artinya ketika kita sudah membujuk anak-anak, ternyata mereka itu tidak mau juga, kegagalannya aja kita paksa. Memang kita kan kadang-kadang begitu, pelan kita ngomong anak, lama-lama baru kita paksa. Dan selanjutnya seharusnya di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus di antara kedua belah pihak. Jadi ada kolaborasi. Kita tidak memaksa, kita tidak membujuk, anak juga tidak bertahan. Harus ada kolaborasi dan harus ada semacam semacam komunikasi antara semuanya. Lanjut, kita kebutuhan dasar manusia. Itu apa sih kita belajar teori kebutuhan manusia ini? Kita belajar kebutuhan dasar manusia ini agar kita tahu selama ini motivasi anak-anak kita ketika melakukan pelanggaran, mereka itu memiliki kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi itu seperti apa selama ini? Menurut Maslow, kebutuhan itu menjadi dasar terbentuknya motivasi pada diri. Nah, jika kita mampu mengenali motivasi yang ada pada anak-anak ini, gampang kita giring. Gampang kita luruskan. Jadi karena adanya motivasi pada diri ini, individu atau anak ataupun kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita ataupun murid kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri mereka ketika kita mengetahui apa kebutuhan kita, motivasi perilaku kita. Selanjutnya ini dia kebutuhan dasar yang ada di dalam diri manusia. Ada pertama kebutuhan bertahan hidup namanya. Contohnya seperti apa kebutuhan bertahan hidup ini? Kalau anak-anak kita ketika ada yang mendorongnya satu, dia melawan. Itu kebutuhannya bertahan hidup, dia tidak mau diinjak. Akhirnya terjadi perkelahian. Apa yang berusaha oleh salah satunya untuk penuhi sehingga akhirnya mereka berkelahi, kebutuhannya untuk bertahan hidup berusaha dia penuhi. Yang satunya tadi seandainya yang didorong ini tidak melawan, maka tidak akan ada perkelahian, akan biasa saja berjalan seperti biasa. Tapi ketika dia merasa oh saya harus bertahan, ada dalam dirinya kebutuhan untuk bertahan hidup, maka dia akan melawan, dia nggak mau kalah. Terjadilah konflik kemudian. Selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini biasanya pada anak-anak yang soal, kemudian beberapa dan sebagian besar saya yakin
leader memang dia membutuhkan kebutuhan untuk penguasaan ini. Tapi kadang-kadang menyimpangnya itu akhirnya terjadi game pertama kita di SMK. Game aku sebelah sana, game AMT sebelah sini, dan biasanya kan ada satu leadernya di situ. Karena mereka membutuhkan kebutuhan untuk penguasaan. Nah, di sini sebenarnya kita butuh diri mereka untuk mungkin ke OSIS untuk menyalurkannya. Cuma selama ini kita kan memang apatis ya, terserah urusannya guru yang lain, urusan saya aja. Selama ini yang ada di Pak Aktif. Oke, kita lanjut. Tidak terlalu cepat ya. Di dalam berperilaku kita memiliki motivasi bukan hanya karena kebutuhan kita tidak terpenuhi, tetapi ada beberapa motivasi kita dalam berperilaku. Ada motifnya itu datang dari orang lain, ada motifnya juga di lingkungan diri kita sendiri. Yang pertama, untuk motivasi ekstrinsiknya, artinya ada pengaruh orang lain, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, ada anak-anak yang berperilaku itu mereka tertib karena mereka tidak mau dihukum. Ada anak yang seperti itu. Nah, ini Bapak Wakasih, saya yakin kalau Bapak Wakasih sudah memahaminya. Ada yang memang karena nanti kalau saya telat nggak nyaman, sudah ada Bapak sudah datang berdiri di depan sana. Akhirnya mereka datang pagi. Itu motivasinya tidak mau menghindari ketidaknyamanan dan tidak mau dihukum. Ada juga ekstrinsiknya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan karena dia senang saja. Akhirnya kalau dia datang pagi, apalagi kan biasanya kita menjanjikan hadiah ya. Siapa yang datang paling pagi selama 6 bulan nanti akan digratiskan BPP 3 bulan. Seperti itu, akhirnya berlomba-lomba pagi-pagi datang. Ada yang sakit di sekolah, sakit paginya. Itu kenapa? Ada motivasi dalam diri mereka yang disebabkan oleh orang lain. Orang lain yang menawarkan hadiah untuk mereka. Nah, yang kedua ini motivasinya dia tidak akan melekat. Ketika hilang reward, dia akan malas lagi. Kemungkinan besarnya dia akan malas lagi. Ketika sudah tidak ada hukuman, dia akan kembali berperilaku seperti itu. Ini tidak bisa melekat dan tidak bisa menjadi budaya dalam diri. Tetapi ada motivasi intrinsiknya dan ini yang perlu kita kembangkan. Apa motivasi intrinsiknya? Mereka ingin menjadi orang yang menghargai diri mereka. Artinya dalam diri mereka itu kesadaran. Ku malas, yang rugi saya rajin, yang untung saya. Artinya bukan orang lain yang mempersuasi mereka untuk kalau kamu telat, kamu rugi, bukan. Tetapi memang sudah tumbuh kesadaran dalam diri mereka. Dan kesadaran ini karena mereka kondisinya masih labil memang perlu kita tumbuhkan, tapi tidak bisa cepat. Nah, kesadaran dari kita untuk memupuknya. Nah, kalau kamu mau sukses, pelan kita harus baru dia bisa memang membutuhkan waktu. Bahkan mungkin kadang itu sebabnya kadang anak yang lama kita lulus di sekolah selama ini dianggap nakal, tapi terus kita lulus. Justru tangannya besok berubah. Iya, ada yang begitu. Dulu dia nakal sekali loh pas SMK. Ketika kita ketemu lagi, justru mereka sikapnya sudah berubah. Karena apa? Dulu selalu kita berikan motivasi agar mereka bisa menghargai diri mereka. Ketika keluar, tumbuh secara tidak sadar, prosesnya ternyata 3 tahun. Jadi jangan kita merasanya sekarang kita nasihati anak-anak, besok pagi dia akan berubah. Biasanya itu justru tidak akan permanen, karena ini memang memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, lanjut ibu kita posisi kontrol dulu. Nah, kita lihat sekarang, kita analisis bersama-sama selama ini kita sebagai pendidik itu kontrol kita terhadap murid itu bagaimana sih? Ada posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu ngomongnya tegas, berbicaranya tegas. Kalau kamu telat lagi besok, saya cebol kamu sebelah sana. Ini posisinya kita sebagai penghukum. Bicaranya tegas, biasanya juga keras. Nah, langsung bapak siswa anak saya pas. Oke, selembut-lembutnya ada stressing dalam bahasanya ketika dia menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Selembut-lembut bicara. Karena saya bicara saya agak lembut, tetapi ketika kita menghukum ada penekanan dan biasanya itu menimbulkan rasa takut. Selanjutnya ada posisi kontrol kita sebagai pemantau. Ibarat bapak
doang. Oh kalau yang ini Ibu Ayu sering kemana-mana main tangan hukum, punya kamu kemarin tidak pakai seragam, besok profit. Nah, atau dia sering mengingatkan memang yang memantau ini, tetapi tidak memberikan hukuman dengan keras. Kalau biasa di hukum, dia akan memberikan hukuman biasa bentuknya kalau tidak melukai dengan fisik, artinya ya memang sih tidak sampai luka harus ke puskesmas ya. Cuma tidak secara fisik, dia juga kadang dengan bahasanya keras. Jadinya anaknya itu akan cepat berubah. Cuma biasanya balik lagi. Nah kalau yang memantau ini bahasanya memang nggak keras. Kalau yang memantau ini cuma yang lihat aja, memantau saja sambil mengingatkan. Anak ingat ya poinmu 5. Kamu ke belakang itu ya, ingat ya poin 10. Nah gitu. Selanjutnya ada posisi membuat rasa bersalah. Biasanya ibu-ibu yang membuat rasa bersalah. Anak saya sudah ada di rumah lagi banyak masalah. Kemudian kepala sekolah kemarin marah-marah, minta tolong dia akan keluar. Nanti ibu lah yang dimarahi sama bapak kepala sekolah. Ini membuat rasa bersalah. Jadi kita minta penasihat dari sisa kita selama seperti itu. Dan apakah dia menangkap? Ternyata tidak. Sekarang mereka asik, nanti setelah mereka tak asik lagi, mereka akan kembali mengulangi. Ini tidak bapak. Lanjut, ada posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini biasanya kita santai. Ayo bro, tadi harus ngapain sih? Kita bisa ngobrol dengan bebas sebagai teman dan seterusnya. Cuma kadang-kadang karena kita posisinya sebagai teman, anak-anak akhirnya merasa bahwa mereka itu setara dengan kita, akhirnya kebablasan. Jadi ini juga tidak bisa kita terapkan terus-menerus. Nah, yang sebaiknya kita terapkan itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang sebagai manajer itu seperti apa sih? Sebagai manajer itu kita membangkitkan rasa di dalam diri mereka untuk menyadari hak mereka, kewajiban mereka, bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, dengan kita menggunakan dialog panjang, kemudian tidak menggunakan bahasa yang keras. Mungkin akan paling sulit diterapkan Pak Eri karena ada bahasanya tidak bisa keras. Karena manajer ini memang dia posisi bahasanya itu tidak bisa keras. Karena ketika posisi bahasa kita keras itu, meskipun tujuan kita pada dasarnya meluruskan anak-anaknya akan salah paham, merasanya dimarahi. Jadi merasanya dia itu, oh bapak ini posisinya bukan sebagai manajer, ini pembunuh. Merasanya kadang sebenarnya bukan seperti itu. Jadi motivasi sebagai manajer itu kita ngomongnya bahasanya itu agak pelan, kemudian lama kita dialog, kita ajaknya dialog. Setelah kita ajak dialog, tumbuhlah kesadaran dalam diri mereka. Ini dia contoh penerapannya. Seperti tadi, kalau yang hukum itu kita biasanya memarahi, kita biasanya mengkritik, kamu ini bajumu dikeluarkan terus padahal peraturannya dimasukkan baju. Kita agak nadanya marah ya, nadanya keras, kemudian kita kritik anak. Kadang-kadang ada yang menyebabkan itu anak-anaknya sakit hati. Dan sekali lagi ini bukan hanya di sekolah, ini kita terapkan juga ada di rumah. Untuk ingat-ingat dan untuk yang bapak-bapak, saat kita membimbing anak-anak kita, mari kita pilih salah satu posisi kontrol yang baik agar kesadaran dalam diri anak itu tumbuh, bukan merasa terpaksa karena dihukum, karena merasa kasihan kepada kita, karena menganggap kita itu setara dengan mereka sebagai temannya. Maka kita coba untuk mengajak dialog dengan menjadi posisi manajer. Kalau di perkataan tadi sudah. Nah, akibatnya kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum itu, biasanya murid itu sudah tidak peduli lagi. Ya taat sih. Ketika nanti kita sudah ada berapa, mereka akan kembali lagi ke bajunya aja. Masukkan bajumu. Kalau ini tiap hari keluarkan terus bajumu. Nanti ketika kita ada klien sudah ulang kali bajunya, tidak sampai 5 menit. Karena itu pasti penghukum. Jadi dia rasanya, ya kalau dihukum, kalau dia sudah ada, dia tahu kamu juga nggak melihat diburu dan nggak melihat lagi, keluar lagi bajunya. Nah, di perempuan merasa bersalah ini, ya dia hasilnya kasihan ya, guru wali kelas kita kelelahan ngomel karena
siswa kita tamatnya justru dia berubah. Di sini dia dibelai terus, diingatkan. Di sini kita berikan dialog dua arah juga di sini. Penumbuhan kesadaran dalam diri mereka itu pelan dan lama, tetapi meskipun lama, setelah itu akan melekat tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang dari siapapun, akan bisa mereka ekspresikan dalam diri mereka, akan berpengaruh pada perilaku mereka. Nah, selanjutnya ada yang kedua mengenai keyakinan kelas, akan dilanjutkan oleh rekan saya JDP Ibu Rita Royani SPD. Karena tadi posisi kontrol sudah selesai dan motivasi perilaku manusia, untuk sesi dialognya nanti mungkin di akhir saja setelah materi tuntas. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya JDP ke-9 juga Ibu Rita Royani SPD. Kepada jawaban dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dibahas tentang kontrol. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Dimana untuk keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang berkembang tanpa membedakan suku, agama, ras, negara, dan sebagainya. Melalui keyakinan kelas ini diharapkan murid dapat memiliki motivasi internal dalam berperilaku baik. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas ini maksudnya di sini sama perannya itu dengan kesepakatan kelas. Cuma di sana dipertegas menjadi keyakinan kelas. Sehingga di sini untuk keyakinan kelasnya, nah di sini ada peraturannya ya. Peraturannya ini bisa dibaca, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah di sini ini termasuk peraturan. Keyakinan kelas itu bukan peraturan ya. Di sini kan sering kita menerapkan sebuah peraturan seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Nah kemudian tapi sebelumnya ini untuk keyakinan kelas itu di sini kita akan tidak boleh ya di sana mengandung pernyataan, kemudian di sini seperti ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu adalah sebuah peraturan ya. Kemudian di sana ada mengandung peraturan yang mengandung pernyataan. Kan di sana ada kita kembalikan buku ke tempatnya. Itu perintah ya. Jangan mengandung perintah, jangan mengandung pernyataan. Itu untuk keyakinan kelasnya. Dan keyakinan kelasnya ini di sini adalah tanggung jawab. Cukup dengan kata tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang itu kan termasuk perintah juga ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah itu juga termasuk perintah. Tidak boleh kita seperti itu untuk menerapkan keyakinan kelas. Nah, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu adalah pernyataan karena sudah ada jawabannya. Yaitu pernyataan. Kemudian nanti keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itu keyakinannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah ini kan perintah. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah itu kan juga larangan ya, sebuah perintah. Kemudian di sini ternyata kan
kesehatan keyakinannya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, itu perlu kesabaran. Gunakan masker, gunakan masker, itu kan perintah. Ya, gunakan masker. Kemudian ternyata di sana kita membuat keyakinan itu adalah kesehatan, untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di sana ada ya untuk keyakinan kelasnya ada keselamatan dan keamanan. Nah ini untuk keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu apalagi untuk guru BK, untuk guru wali kelas ya, di sana harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Di sini untuk keyakinan kelasnya itu harus kata-katanya tidak terlalu panjang, yang penting bisa diingat oleh siswa. Kemudian di dalam kelas itu nanti untuk keyakinan kelasnya itu paling rendah ada 3 sampai 7. Maksudnya di sini biar tidak siswanya itu tidak terlalu banyak menghafal lah, ya bisa diingat sedikit tapi diingat. Jangan terlalu banyak, nanti bosan kira-kira kebanyak aturannya gitu kan. Nah sehingga dia bisa diingat sama siswa. Itu untuk keyakinan kelasnya. Nah di sini juga sudah kita mencoba membentuk untuk keyakinan kelasnya dan sudah ada di kelas. Di sana ada APHP, kemudian IPW dan ada di perhotelan. Jadi di sana setiap yang dilakukan siswa di sana itu kita akan mengingatkan dia apa kesepakatannya kemarin. Misalnya kan kalau kita buat disiplin, berarti dia ingat kan? Dia ingat tidak dia kata-katanya panjang yang membuat orang bisa malas lah untuk menghafal gitu. Ini adalah bentuk kerja kami ya. Di sini untuk membuat keyakinan kelasnya. Kemudian nanti di sana untuk keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada testimoni daripada siswa. Ternyata di sini setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Dika Sekolah kemarin. Kami telah melaksanakan keyakinan kelas yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadia dari kelas 10 PW. Kami telah menerapkan keyakinan kelas yang menyenangkan. ini adalah ternyata pendapat daripada siswa. Tapi di sini aturan dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama ya caranya nanti dirembukan dikasih siswa misalnya kertas ya, semua siswa dikasih kertas atau bisa membentuk sebuah kelompok. Nah nanti biarkan mereka menulis apa unek-uneknya itu ya, apa yang dia inginkan tanpa kita ada tekanan. Silahkan dia menulis, misalnya dilarang tidak dilarang bawa HP gitu kan, biarkan mereka menulis semaunya dulu gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita nanti suruh dia misalnya buat berkelompok lah gitu ya. Dari berkelompok itu silahkan dibuat apa maunya lah, sebebas mungkin lah mereka berekspresi
keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Jadi kita punya arah dan tujuan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sesi pertanyaannya sekalian. Oke. Kemudian di sini untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh tentang disiplin positif, disampaikan oleh rekan kami CGP juga atas nama Eni Anita Egawati. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jenuh kita ice breaking dulu. Mendengarkan pemaparan materi pertama, kedua, mereka ketiga, lama-lama jenuh nanti ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita coba ice breaking untuk menyegarkan kembali suasana dan untuk kita. Di sini gamenya adalah berhitung, ya. Setiap orang nanti ada ahli, misalnya ahli satu, nyebutkan nama satu. Kemudian saya minta pas angka ketiga dari lipatannya tidak menyebutkan angka tetapi dot. Berhitung dot. Kita coba ya. Nah, biar ada apa ini? Kita coba mulai lagi. 1, 2, 4, 5, 6. Enam adalah lipatan 3. Oke. Kita ulang dari Pak Heri. 2, 5. Loh. 4 ada 4. 5. Iya, jadi itu ya. Terakhir sekarang saya minta kelipatan 4. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini permainan konsentrasi ternyata sudah mulai agak tidak konsentrasi ya, tapi mudah-mudahan dengan SDG yang singkat tadi bisa menyegarkan kembali mata kita ya, dan semangat kita. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan dan meneruskan materi tentang budaya positif. Dalam hal ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Zaro dan Bu Rita, yaitu tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Aturan, apa lagi? Ketika Ibu Bapak mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Aturan, menghargai waktu, apa lagi Ibu? Berjalan normal. Gitu ya.
Dan dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Kita menuju ke sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak ini tidak boleh lagi ada hukuman. Maka yang harus ditetapkan adalah disiplin positif. Nah ini ya. Bicara tentang disiplin, biasanya ada lawan kata dari disiplin itu adalah apa? Lawan kata disiplin? Bu bahasa Indonesia. Pak Guru, apa lawan kata disiplin? Antonimnya? Tidak disiplin, indisiplin mungkin ya. Tidak patuhan, melanggar aturan seperti itulah. Maka resiko dari tidak disiplin tadi atau melanggar peraturan adalah sebuah hukuman biasa. Nah, bagaimana kita menghindari hukuman tadi jika dilakukan oleh anak-anak yang melanggar disiplin tadi? Apa saja? Nah, di sini ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, adakah yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Pernah dengar konsekuensi? Ya sudah konsekuensinya kan gitu ya. Apa itu hukuman? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Biasanya kalau hukuman itu akibat melanggar peraturan dan itu sifatnya sepihak, aturan yang bukan sepihak. Nah, itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi ini biasanya melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Kesepakatan, misalnya seperti ini, kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat membuat aturan sepakatan ini ya. Kemudian salah satu kita melanggar, maka itu yang dinamakan pelanggaran. Efek atau risiko dari pelanggaran itu adalah konsekuensi. Maka konsekuensi, saya tidak sengaja melupakan gelas, tidak sengaja. Dan sudah jadi risiko bahwa di kelas itu harus bersih, tidak boleh becek, tidak boleh kotor. Maka konsekuensi atau hukuman yang diterapkan. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi karena sudah ada kesepakatan bahwa kelas harus dalam keadaan bersih. Maka konsekuensinya apa? Ya anak tersebut harus membersihkan tumpahan air tadi itu. Bapak Ibu ya, kita sering menghukum anak yang tidak sesuai dengan kesalahan. Anak telat tapi hukumannya lari-lari. Apa hukumannya coba? Telat masuk dengan dan lari. Kalau sebuah konsekuensi biasanya hubungan berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Kalau anak mematahkan pensil temannya, maka konsekuensinya apa? Mengganti pensil. Anak memecahkan kaca kelas, konsekuensinya apa? Mengganti. Itu konsekuensi. Tapi ini lucu. Ada anak main bola mecahkan kelas, anak ini akhirnya dihukum, disuruh push up, disuruh dimarahi. Nah itu hukuman, bukan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ya akibat atau risiko dari apa yang dilanggarnya atas kesepakatan yang telah disepakati ya, kalian sudah sepakati. Nah ini contoh nih. Kemudian yang ketiga ada namanya restitusi. Nanti apa sih restitusi itu? Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tadi menyakiti, membuat orang itu jerah, menurut kita. Kemudian kalau konsekuensi itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah restitusi itu apa? Restitusi ini bukan hanya bertanggung jawab, tapi dia memperbaiki hubungan dan dia mencari solusi sendiri. Ini ya Bu ya, Ibu Bapak. Jadi hukuman itu sebetulnya identitas gagal. Bahwa anak yang dihukum itu pasti dia bersalah. Dia merasa dirinya sebagai orang yang gagal. Orang yang bersalah adalah orang yang gagal. Ya, menurut kita semuanya. Nah, kalau sanksi atau konsekuensi ini dia sesuatu yang harus terjadi. Kalau yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian, kalau restitusi itu pilihan. Jadi solusinya itu anak-anak sendiri. Misalnya tadi sudah memecahkan kaca, kemudian diajak diskusi kenapa memecahkan kaca nak? Apakah sengaja atau apa motivasinya? Ditanya seperti itu, kira-kira apa solusinya? Itu mereka
lakukan apa yang saya katakan, ya, tapi tidak sekeras dari hukuman tadi. Kemudian stimulus respon tadi sudah dijelaskan oleh Bu Zano. Stimulus itu apa ya? Memancing, baru ada responnya. Kemudian mendorong kepatuhan. Anak itu dipaksa untuk patuh, didorong bukan dipaksa ya. Kalau dipaksa itu memaksa itu cenderung ke hukuman. Ini didorong untuk patuh. Tapi konsep dirinya masih baik ya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ini yaitu positif dari kalimat yang dipilihnya, kemudian sampai dampaknya pun dia akan positif. Nah, contoh-contoh kalimatnya, misalnya ada anak yang biasanya kasus-kasus di kelas apa? Kasus yang di kelas dia ada. Ya. Kalau yang Bapak hadapi di pelajaran Bapak biasanya apa kendalanya? Kendalanya memang kalau saya pribadi di sini nggak ada kendala di siswa, tapi peralatan gitu. Peralatan. Kalau mungkin Pak yang lain, Bapak Ibu yang lain, Ibu Hana, kendalanya apa biasanya? Pelanggaran-pelanggaran apa yang sering terjadi di kelas yang berkaitan dengan siswa kita? Kalau di kelasnya Ibu, jadi Ibu yang guru hadapi mengamati. Biasanya sebenarnya pelanggaran seperti tidak memasukkan baju, terlambat masuk kelas. Oke, biasanya yang paling umum tidak karena kalau yang nanti terlambat masuk kelas gitu ya. Nah, ini bisa kita tanya pada mereka sebetulnya apa sih maunya? Apakah ini yang sebenarnya kamu ingin lakukan? Apa memang kamu pengen terlambat terus seperti ini? Kamu kedepannya pengen seperti apa? Apakah kamu pengen seperti ini terus? Nah, itu adalah restitusi. Anak diajak berpikir, kemudian mencari solusi sendiri. Sadar, kemudian mencari solusi sendiri tanpa kita tekan, tanpa kita marahi. Kemudian di sini modelnya ya mode kontrol ya, dan mendorong melakukan disiplin positif yang murni dari dalam dirinya sendiri. Dan konsep diri kuat, anak itu menjadi tidak terus disalahkan, tidak dipojokkan, tidak disudutkan. Dia merasa, oh ternyata saya dihargai walaupun saya melakukan kesalahan, ternyata saya masih disayangi. Nah itu, saya masih dihargai, masih dipeluk, masih seperti itu ya. Nah ini lanjutannya dari yang tadi. Ketika hukuman, akhirnya anak-anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kita kucing-kucingan sama anak. Seperti tadi yang sampaikan bicara, pas di depan kita aja mereka memasukkan baju. Pas di depan kita saja mereka tidak tahu. Tapi setelah kita keluar, guru lain juga akan telat. Nah itu kan seperti itu. Oke, ulang lagi kesalahan sama ulang lagi. Walaupun kita sudah fokus kita ulang, kita kapok mereka. Kemudian kalau konsekuensi anak-anak itu bisa menjadi taat peraturan, tapi hanya taatnya itu karena takut dihukum, masih motivasinya itu karena takut dihukum ya. Tetapi kalau restitusi ini lebih jauh lagi, anak menjadi bisa mencari solusi atas masalah yang dia buat sendiri. Apa solusinya nak? Jika kamu telah masuk, kira-kira solusinya apa? Gitu ya, kita tanya seperti itu. Dan ini dan lainnya, mencoba mengontrol anak dalam perbuatan negatif. Biasanya ada denda. Denda itu termasuk hukuman. Ada denda, ya, membayar bekas kesalahan atau apa ya istilahnya? Denda, karena lain denda apa ya? Yang ganti rugi. Nah, ganti rugi. Nah, kalau restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri sedang pegang kendali seperti tadi bilang, Bu, Bapak, kita tidak bisa mengubah karakter anak, kita tidak bisa mengubah anak, kecuali mereka mengizinkan untuk dirinya berubah. Kita pun demikian, kita dengan karakter kita tidak mungkin orang mudah mengubah kita seperti itu, kecuali kita mengizinkan diri kita untuk berubah dengan kesadaran diri. Maka demikian juga terjadi pada siswa kita. Maka disinilah pentingnya restitusi, di mana anak itu diberikan untuk belajar mengendalikan kontrol, ya, kendali kontrol atas dirinya sendiri. Nah, bedanya dari hukuman dan konsekuensi dan restitusi, ya, anak itu nanti kalau yang di hukuman itu anak akhirnya merasa bersalah, merasa minder, merasa drop, bahkan merasa beban. Tetapi kalau yang pada restitusi, anak itu justru menjadi sadar dan tertata
tidak ingin berubah ya karena kembali. Dan kalau berubah itu sementara sesaat saja seperti yang disampaikan Bicara tadi, tidak awet dan cenderung kucing-kucingan ya Pak. Ketika tidak diterapkan hukuman, mulai lagi atau ketika ada guru yang sering menghukum, kita akan sembunyi seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih dari tadi bicara restitusi itu apa ya? Mari kita lihat. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Kalau menghukum saja mereka tidak akan memperbaiki kesalahan mereka, karena kita hanya menghukum. Sudah selesai hukuman, selesai silakan. Gitu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berubah. Seringkali anak-anak yang sering kena hukum itu pasti image-nya buruk ya Bapak ya. Pasti image-nya buruk di mata teman-teman yang anak nakal, anak suka dihukum, nah seperti itu. Image-nya buruk. Maka cenderung anak-anak yang rajin, anak-anak yang menurut orang penilainya adalah baik karakternya tidak mau menerima, pasti akan dijauhi. Ketika belajar kelompok harus seperti itu ya, jadi akan dijauhi. Tetapi kalau mereka sadar kemudian memperbaiki kesalahan mereka dengan percaya diri mereka ingin mengubah, maka kita harapkan mereka bisa kembali ke kelompok kelas mereka dan diterima seperti itu. Dan restitusi ini butuh kolaboratif, proses kolaboratif antara guru dengan murid, antara guru dengan guru yang lain, dan antara murid dengan murid yang lain seperti itu. Nah, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diajarkan empati seperti itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab ya pada diri sendiri dan yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebaikan apa saja? Ya seperti tadi, ada disiplin, ada kejujuran, ada menghormati orang lain. Itu nilai-nilai kebaikan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita. Ya. Nah, ini beda ketika guru melakukan memberikan hukuman dengan guru melakukan menerapkan restitusi. Ketika guru menerapkan hukuman, ya sudah, kamu bersalah, kamu saya hukum, setelah ini saya harap kamu tobat, kamu kapok, kamu jelas tidak melakukan lagi. Itu kan. Tetapi kalau restitusi kita melakukan kucing nggak? Kucing. Jadi kucing itu kayak diskusi. Jadi lebih kepada mitra. Maka bahasa yang digunakan, kalimat yang digunakan tidak kalimat-kalimat yang negatif, bukan kalimat-kalimat yang nanti menekan siswa. Nah ini yang sudah kami lakukan. Pada kucing ini saya menerapkan pada kelas UPW dan tata boga. Pada kelas UPW itu memang betul-betul terjadi. Nanti ada videonya kita tayangkan sebentar. Nah kemudian masalah yang sama. Kemudian kalau yang satunya di tata boga memang kejadian lain cuma tidak terjadi pada saat itu. Ini bicara Bu Rita sudah mencoba menerapkan kucing. Apa bahasa Indonesia? Kucing. Pendampingan. Ya, pendampingan kucing ya. Kucing. Maksudnya di sini gimana? Bedanya dengan curhat biasa, kucing ini kita sebagai coach, kita itu menggali potensi yang ada pada koas ya. Koas apa saja? Koas. Coach dan kucing. Coach yang mana? Coach itu orang kayak lawannya kucing. Kucing. Misalnya cuaca ya. Jadi si coach ini mendengarkan, tidak menyalahkan, menggali apa alasannya, kemudian bagaimana solusinya. Nah nanti ini ada yang namanya segitiga restitusi. Oh ini masih ciri-ciri ya. Oke. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
Kemudian, memperbaiki hubungan ini termasuk kalau anak ini berkonflik dengan teman yang lainnya, maka dengan restitusi bisa selesai. Dan ini sifatnya sebuah tawaran, bukan paksaan. Kalau kamu harus, itu adalah hukuman atau konsekuensi. Tetapi kalau restitusi kita menawarkan, menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kita menawarkan, menanyakan. Mereka sendiri yang menawarkan tidak tahu jawabannya atau solusinya. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tetapi diri sendiri. Ya, memang saya ya seperti itu ya, menyadari, menuntut dalam diri bukan orang lain. Yang mengontrol adalah kita sendiri. Kita terhadap diri kita, anak terhadap anak itu sendiri. Kemudian dalam restitusi ini kita juga akan menggali apa kebutuhan dasar dari anak tersebut yang tidak terpenuhi sehingga itu menjadi alasan untuk dia melakukan tindakan yang melanggar tadi. Next. Nah, di antara ketiga kan kriterianya ada 3. Kalau enggak hukuman, konsekuensi, ya restitusi. Pilihan keempat apa? Ya pembiaran. Nah, tapi nggak bisa kita membiarkan anak melakukan tindakan yang tidak baik. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Maka ketika kucing itu kita tidak fokus kepada kesalahan yang mereka buat, tetapi karakternya yang ingin kita bentuk. Karakter anak itu potensinya yang ingin kita bentuk, yang ingin kita kembangkan. Nah, dan juga fokus kepada solusi, tidak sibuk menyalahkan. Kasihan kamu, makanya kamu itu belajar yang lagi. Makanya kalau ada guru itu, guru menjelaskan jangan melihat. Makanya, kalau masih makanya, maka itu masih menyalahkan. Tetapi kalau restitusi itu fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya seperti tadi, sehingga setelah kucing tadi diharapkan anak ini menjadi merasa tidak disalahkan, merasa terhargai. Jadi dia percaya diri, tetapi dia bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungannya dengan misalnya kalau dia bersalah dengan temannya, perbaiki hubungan dengan temannya. Jika dia berkasus dengan gurunya, maka dia perbaiki hubungan dengan gurunya. Video ini. Nah, ini ada kasus, satu kasus saja kita lihat. Nah, ini adalah contoh kucing. Contoh kucing yang saya lakukan. Jangan pertanyaan kita saya punya ada lebih. Kalian tahu nggak kenapa manggil kalian berdua ke sini? Tidak tahu, Bu. Ini kasus asli antara rekayasa. Betul-betul mereka pelakunya dengan kasus yang diperhatikan beberapa kali pertemuan ini. Sab dan Andika itu sering tolak di jamnya ibu. Benar? Iya, Bu. Kalau boleh ibu tahu, kenapa kalian selalu tolak di jamnya ibu? Kami pergi ke kantin, Bu. Kalian pasti punya alasan kenapa pergi ke kantin menjelang jam pertama masuk. Betul begitu? Iya, Bu. Apa alasannya, Nak? Saya baru membeli sempat sarapan dari rumah karena kalau pagi di rumah ibu belum sempat masak, Bu. Makanya pagi masak nanti. Tidak ada, Bu. Belajar dengan kondisi perut kosong atau lapar itu tidak nyaman. Sulit kita konsentrasi. Sarapan di kantin tentu saja diperbolehkan jika waktunya tepat. Menurut kalian, dengan kalian lakukan ini apakah sudah tepat? Tidak, menurut kami. Kalian ingat tidak? Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai pada kejadian ini? Disiplin atau perkara waktu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, selanjutnya tindakan apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf, Bu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kalian, solusi apa yang bisa kalian tawarkan agar Sa dan Andika bisa tetap sarapan, tetapi tidak telat masuk di jam pertama? Saya akan sarapan dari institusi. Saya akan meminta tolong ibu untuk masak di rumah
biar bisa sarapan dari rumah, Bu. Atau lebih pagi ke sekolah biar bisa sarapan di kantin. Insya Allah solusi yang bagus. Semoga bisa konsisten ya menerapkannya. Ibu yakin kalian berdua adalah siswa yang hebat, gampang, dan tenang. Terima kasih, Bu. Kali-kali kita minta maaf, Bu. Itu contoh sebenarnya ada 2 video, tetapi cukup satu saja. Nah, pada tayangan tadi, apakah Bapak Ibu melihat kalimat menyalahkan siswa? Tidak ada ya. Jadi dari kamu saat kamu berat, jadi kita menanyakan menurut kalian apa yang kalian lakukan ini sudah tepat atau belum? Kita bertanya kepada mereka. Mereka yakin enggak tindakan yang mereka lakukan itu sudah tepat atau tidak? Dan mereka yakini, mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka melakukan tindakan tidak tepat. Akan berbeda ceritanya kalau mereka datang kemudian kita nasihati kamu ini sudah berapa kali kamu bilang. Dulu saya lakukan itu, Ibu. Selama hampir 20 tahun mengajar sebelum saya mengikuti CGP, saya menjadi guru yang penghukum dan saya menjadi guru 3 ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian dan sebagai pemantau. Itu yang saya lakukan. Tapi setelah saya mengikuti CGP ini, guru penggerak ini, saya mulai belajar untuk berubah menjadi manajer ketika siswa melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan tadi atau Bu Sarah dan Bu Rita terangkan ketika melakukan coaching, yang pertama kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini contohnya Ibu. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Tadi pada video tadi saya mengatakan pasti kalian punya alasan kenapa kalian ke kantin. Nah, gitu. Jadi tidak langsung salahkan. Pasti setiap anak punya alasan. Ternyata alasannya lapar seperti itu. Tetapi kesalahannya adalah ya karena telat. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Contohnya Ibu tahu setiap orang kalau lapar kita kayak pendukung Ibu, Bapak. Kita membela anak. Ketika anak bersalah kita bela. Contohnya apa ya Pak ya? Mungkin ini anaknya sedang lari baju, kita berikan. Gimana nyaman ya? Mereka mungkin mengatakan kenapa kok suka lari baju? Enak aja Bu, nyaman. Ibu tahu mungkin kamu merasa nyaman dengan mengeluarkan baju. Jadi kita tidak salahkan mereka. Setelah kita gali kita tidak salahkan. Kita cari alasannya. Tetapi baru kita akan kembali ke keyakinan keras. Jadi intinya pada segitiga diskusi ini yang pertama stabilkan identitas, menanyakan alasan ya itu tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita memaklumkan kepada mereka. Tidak apa-apa nak, sesekali memang manusia itu berbuat kesalahan itu tidak apa-apa, wajar kok. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, Bapak Guru juga pernah melakukan hal tersebut. Yakin kita dulu dari siswa juga pernah melakukan kesalahan kan Bapak Ibu? Pasti pernah kita. Jadi ketika kita mau ngomong seperti itu, anak-anak merasa tidak dihakimi. Jadi wajar saya melakukan itu. Tetapi bukan berarti kewajaran itu kita perbolehkan. Kita lari-lari ke menanyakan keyakinan keras. Tanya dalam hatinya, benar tidak apa yang dilakukan itu? Dan demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Pak Sofian Maman Selasi, untuk sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami buka sesi tanya jawab. Silakan. Banyak sekali. Ya, silakan Bapak Maman. Mungkin tanya jawab biasa ya tadi enggak? Hari ini ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparan yang luar biasa. Bagaimana kita menjamin sebuah institusi lembaga pendidikan atau acara itu tercipta semacam budaya positif dalam artian bagaimana menumbuh kembangkan melalui keyakinan pribadi
share tentang pentingnya sebuah budaya positif atau menegakkan kedisiplinan tidak dipaksa atau tidak merupakan semacam hukuman kalau melakukan kesalahan. Ini luar biasa. Tapi untuk kita maklum bersama, ini adalah sebuah paradigma baru yang sangat luar biasa, sangat saya dukung, sangat saya harapkan ini berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan yang ada dalam konsep membentuk budaya positif di sekolah. Nah, di sini yang kita hadapi adalah karena ini merupakan hal baru, maka tentu kita menemukan anak-anak kita di sini juga berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, baik dari SD-nya, SMP-nya. Nah, kita di sini bagaimana menerapkan budaya positif ini, tentu tidak bisa secepatnya kembali telapak tangan. Oleh karena itu mungkin perlu setahun 2 tahun untuk bagaimana ini bisa terrealisasi menjadi kenyataan. Nah, di sini untuk bisa cepat kita lakukan, ya, kita mendapat hasil dari bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah. Tentu ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dari Bapak Ibu guru yang sebagai guru penggerak saja. Nah, di sini tentu semua warga sekolah, dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, ya, pendidik, non pendidik, semua yang intinya semua warga sekolah untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap penerapan budaya positif atau menciptakan budaya positif bagi warga sekolah. Nah, di sini mudah-mudahan harapan kita ini harapan besar untuk bagaimana kita bisa menikmati hasil atau output dari pendidikan yang tidak sekedar harapan-harapan dalam administrasi, tetapi ini adalah output yang merupakan kenyataan bahwa kita menghasilkan keluaran-keluaran yang memang betul ini adalah merupakan kepuasan kita bersama dari cara kita mendidik, cara kita menangani siswa, atau bagaimana tanggapan siswa terhadap cara kita mendidik. Jadi tentu itu merupakan timbal balik yang yang seimbang antara pendidik dan yang dididik. Oleh karena itu barangkali ini pernah yang mencoba Bapak Ibu guru, karena ini implementasi atau konsekuensi untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini baru beberapa gelintir dari Bapak atau Ibu yang mengikuti GGP, bahkan bukan GGP lagi, guru penggerak sudah ada. Oleh karena itu pengimbasan bagi kami yang belum bergabung dalam GGP, bahkan sangat berharap bagaimana penerapannya, implementasinya dalam dunia karir di lapangan, sehingga ini akan menjadi kenikmatan kita bersama, kuasa kita bersama kalau terwujud sesuai dengan konsep-konsep yang ada di dalam paparan ibu-ibu tadi. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan tidak sekedar pemenuhan administratif saja. Ini yang kita harapkan. Ini luar biasa. Sungguh ini luar biasa yang sangat mendukung. Bahkan nanti untuk wujud nyatanya itu karena jumlah siswa kita sedikit, barangkali dengan bagaimana berdampingan, coaching kapasitasnya nanti itu kita bagi saja jumlah siswa kita yang sedikit ini, satu orang guru pendidik ya berapa orang, mungkin 3 atau 4 atau bahkan kebagian hanya 2. Nah, itu mungkin nanti bagaimana kita berikan semacam paradigma baru katanya dengan bagaimana tujuan pendidikan tidak hanya sekedar kita bisa menyampaikan bahwa kamu harus tidak sekedar itu, tapi bagaimana kita memberikan kesadaran bahwa itu memang dia butuh untuk keberhasilannya sesuai dengan melakukan nilai-nilai atau pedoman-pedoman atau tatanan-tatanan yang perlu sebagai bagian untuk mewujudkan dirinya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil. Demikian barangkali dari yang bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Eri lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
tadi sudah banyak kita dengarkan bagaimana alur dari awal sampai terakhir lumayan panjang untuk penyampaiannya. Tetapi sedikit saya petik di sana, saya akan bertanya masalah restitusi. Pertanyaannya adalah apakah bisa restitusi dilakukan lebih dari satu kali atau beberapa siklus dalam satu kasus pada orang yang sama. Misalnya anak kita ini dia kita anggap nakal, tapi setelah direstitusi lagi dia membuat kesalahan. Kesalahannya itu saja. Bagaimana cara merestitusi? Itu ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tentu saja, pertama dari segi kontrol, seberapa batas kita bisa mengontrol peserta didik, khususnya ya atau sejauh mana, khususnya ketika di dalam kelas, ketika kita sudah mulai pembelajaran. Kemudian cara melakukan disiplin positif ya di dalam lingkungan sekolah kita, dan ujung-ujungnya pasti kita akan memberikan hukuman pada anak yang sering kita lakukan. Karena apa? Emosional ya, itu mungkin penerapannya apakah bisa secara langsung atau di luar lingkungan sekolah, dan ini apakah tidak akan mengakibatkan kemanjaan di dalam siswa-siswinya kita dengan tingkah laku kita yang terlalu baik pada mereka ya. Jadi mereka akan menganggap itu sepele nantinya. Kemudian di restorasi ya, di restorasi yang memulihkan, memperbaiki, membangun itu ya, restitusi ya, di situ memulihkan, memperbaiki, membangun ya. Nah ini juga apakah perlakuan kita akan kita lakukan di dalam kelas juga atau di luar lingkungan sekolah kita, di luar lingkungan kelas. Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh. Mungkin di sini tadi kita sebutkan mengenai kebutuhan murid. Misalkan kami sebagai guru sudah mengetahui apa itu kebutuhan murid dan apa sekarang terkaitannya dengan pembelajaran. Nah, terus yang kedua di sini seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa anak-anak di sini yang istilahnya pas jam pelajaran non produktif itu tingkat kesadaran untuk belajarnya itu kurang. Tidak ada masyarakat kesemangat. Tidak kayak kita kami dari guru produktif untuk membantu guru non produktif agar bisa mendapatkan untuk membantu anak-anak ini bisa istilahnya lebih termotivasi lagi untuk belajar di pelajaran non produktif ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ibu. Mungkin ini dulu ya karena sudah ada banyak. Atau sekali-kali Ibu. Mari Pak Ibu. Ini aja tadi Ibu kita ya yang dengan kelas tadi itu kalau saya mungkin kesepakatan ya Bu Guru ya, yang tangkapnya itu kesepakatan. Nah, untuk apa lah biar kita terapkan di semua kelas begitu, nggak di PW di apa aja tadi, mungkin dijabarkan Ibu manfaat atau untuk apa kita buat ya fungsinya lah gitu biar enak. Nanti kita sepakati jangan di kelas yang Ibu percontohkan tadi itu aja yang di PW, mungkin semua kelas biar kita sepakati nanti ya itu aja. Terima kasih Pak Ibu. Ya biar saja kalau PW aja. Awal juga boleh. Boleh dihitung Bu ya? Boleh. Mari saya Nongkrong apa boleh? Kalau nongkrong berapa? Saya
ini menarik sekali ya, karena bagi kita mungkin rata-rata ini adalah paradigma pendidikan yang baru ya, bukan menjudge siswa, bukan menghukum siswa, tapi bagaimana caranya kita membantu siswa di dalam menggali potensi diri dan kendala-kendala apa yang penyakit siswa apa yang menjadi kendala mereka untuk berkembang. Salah satunya tadi mungkin ya tidak paham tentang kedisiplinan, apa yang positif dan terhadap pembelajaran dan sebagainya. Mungkin untuk terkaitannya dengan apa yang siswa butuhkan, materinya mungkin bisa kita gali masing-masing gitu ya. Tapi ketika kita menjalankannya di dalam kelas, ini lebih mengacu kepada mungkin kalau di zaman-zaman yang kemarin-kemarin itu lebih ditekankan kepada bagaimana sih kemampuan kita di dalam mengelola kelas itu sendiri. Dan terjadilah ketidaksinkronan antara apa yang kita rencanakan dengan yang terjadi di dalam kelas, sehingga itu merupakan sebuah masalah yang harus kita pecahkan melalui solusi yang ditawarkan CGP ini adalah yang saya dengar tadi adalah dengan model segitiga distribusi itu. Nah, tapi di sini mengingat sedikit tentang karena tadi saya di kelas 2 saja menyebut ada pendampingan, tapi yang saya ingat itu adalah mungkin pembinaan di sini. Nah, di sini yang menjadi kendala nanti saya langsung menghayal mengaplikasikan apa yang tadi dicontohkan dan dipaparkan di depan teman dari itu. Nah, kira-kira saat siswa itu dalam kelas saya bermasalah, kemungkinannya apa nih saya bisa melakukan penanganan atau coaching itu sendiri? Apa nih? Apakah setelah sedang itu atau mungkin bisa nanti mungkin setelah mengajar di kelas itu kita mengajar di kelas lain, bagaimana prosedur mekanismenya kita katakanlah langsung memanggil anak itu. Yang pertama ya, mekanisme kita untuk memanggil anak itu, apakah kita harus kunjungi dia lagi atau langsung selesai belajar itu nanti kita buat deal bahwa nanti jam sekian kita ketemu di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah permasalahan siswa yang mungkin bersifat pribadi itu kan mungkin siswa itu ya yang tadi alhamdulillah contohnya itu, dan di dalam kasus itu tidak ada yang terlalu privat yang harus dibicarakan, dan siswanya juga permasalahannya biasa saja. Tapi bagaimana kalau kita lebih masuk lebih dalam lagi, permasalahan belajar siswa itu mungkin nanti tidak hanya terlambat masuk, tapi dia sering menghayal badannya di kelas, tapi entah dia kemana orang rohnya kita kemana. Seandainya tidak ingin melakukan coaching terhadap anak seperti ini, mungkin masalah itu kalau privat untuk dibicarakan mungkin di ruang yang terbuka seperti itu. Jadi apakah mungkin gitu ya, di sekolah kita ini juga adakah tempat privasi, tempat kita apakah boleh kita melakukan coaching itu di tempat yang privasi? Apakah sekolah perlu mengadakan atau menyediakan tempat yang pribadi lah untuk melakukan coaching tersebut? Coaching Privasinya apa? Buaya Nah itu yang kedua. Terus kemudian yang terakhir ini seperti contoh pertanyaan yang dijawab tadi teman kita Pak Eri, siswanya kok pulang restitusi. Berarti restitusinya itu berhasil? Atau memang anak ini kayak aktor apa gitu? Dia itu kan larinya musik psikologi kan? Bisa saja dia itu ketika kita coaching dia malah bermain peran di situ. Saya salah, sudah akan saya ulangi lagi. Pendeknya seperti itulah dengan proses coaching yang pertama lagi. Besok ternyata lagi dia lakukan. Nah, ada enggak tanggapan lebih daripada kalau nyambung aja gitu ya? Apakah supaya ada gejalanya? Ya, apakah ada step 2 atau ilmu lanjutan dari coaching itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas utaran dan tanggapan yang sudah disampaikan. Berikutnya kita coba ini kami jawab ya, tapi mencoba untuk sharing aja dari apa yang kami pahami. Sebagian kita terangkan juga, mungkin bisa menjadi apa ya, bahkan masukan agar kita sama-sama frekuensi nantinya di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Silakan Bu Zahra. Oke, saya akan lagi. Langsung saja ya, menanggapi Bapak kesiswaan yang tadi ya, ada berhubungan langsung dengan kesiswaan, jadi otomatis harapan beliau memang
berkolaborasi bersama wali kelas. Kita tekankan ke sana dengan guru BK. Hanya saja dalam kondisinya dan alhamdulillah tapi memang rata-rata wali kelas yang hadir. Harapannya nanti wali kelas bisa menerapkannya di kelasnya. Kita yang menjadi guru mata pelajaran juga menerapkan di mata pelajaran kita. Dan tentunya ketika ada pelanggaran kita tidak diam saja, oh saya bukan wali kelas, tidak. Nah, dengan adanya pandangan yang sudah sama, oh ini bagus, kita bisa melakukannya secara bersama-sama, nantinya diharapkan perubahan memang akan terjadi. Kalau hanya satu kelas, oh ibu itu melakukan restitusi, nanti dia yang di sebelah sana akan dia melakukan hukuman saja dibandingkanlah kita dengan murid kita. Akhirnya ada beberapa kubu. Belum 2024 sudah panas kondisinya. Jadinya kita berkolaborasi, kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Ini loh yang ditawarkan di guru penggerak. Ayo kita sama-sama, kami dari sini sebagai guru penggerak, nanti apa yang memang menurut kita kita lakukan bersama-sama. Kalau memang ada yang belum dipahami, akan ke kami lagi. Begitu apa namanya yang kita harapkan untuk terjadi. Kemudian yang Pak Wawan tadi, karena Pak Wawan nanyanya kebetulan nanti untuk apa namanya kaitannya dengan saya pindah terus. Untuk yang Pak Wawan mengenai pertanyaan Pak Wawan, kapan sih kita apakah perlu ruang yang privasi? Di dalam Islam pun kita itu diajarkan untuk di dalam taklimnya kita diajarkan itu untuk tidak membuka kesalahan siswa kita di depan temannya yang lain. Karena mereka itu kan memiliki harga diri. Jadi ketika kita buka kesalahannya di hadapan temannya, meskipun cara kita habis pasti dia akan tahu. Otomatis kita akan menemukan tempat yang mungkin memang tidak seperti tadi, karena kadang-kadang kasus itu juga repetannya banyak. Kasus itu sebenarnya tidak satu. Kasus itu kadang punya anak pindah di belakangnya. Oh dia malas datang sekolah sampai dia menghayal dan sebagainya seperti yang Pak Wawan katakan tadi. Karena dia banyak. Kalau kita bayangkan seandainya saya dikuliti di depan teman-teman saya disebut kesalahan saya. Sememang saya akui saya salah, tapi tetap saya akan malu. Pasti. Karena diketahui oleh teman-teman saya. Nah, apalagi mereka remaja. Di situ ada lawan jenisnya. Tambah malu lagi Pak Wawan. Nah, jadi kita memang perlu kalau bisa panggil mereka. Mungkin kita tidak membutuhkan ruangan khusus yang privasi banget. Kita bisa menggunakan, kita duduk bersama di berdua, duduk santai di depan di mana ada anak yang tidak merasa terhakimi. Tetapi memang jika masalahnya serius dan memerlukan pendalaman yang jauh lebih, kira-kira kita akan lama bicaranya. Bukankah ruang BK juga ada? Nah, guru BK juga memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dan bidang itu bisa kita berkolaborasi untuk bersama-sama mencari solusinya. Tentu saja dengan seperti tadi mengedepankan restitusi. Nah, seperti tadi juga ya untuk pertanyaan restitusinya nanti di luar kita itu yang bawahnya untuk apa perlu kita ruangan khusus? Sebenarnya tidak perlu ruangan khusus, tetapi jangan di depan teman-temannya, bisa sambil duduk santai. Tapi ketika kasusnya memang benar-benar serius, kita memerlukannya dan sudah siap di ruang BK insya Allah. Ya Bapak mahasiswa, insya Allah bisa di ruang BK dan di ruang siswa. Selanjutnya Pak untuk pertanyaannya Pak Henry, sejauh mana ya kita bisa mengontrol siswa kita yang di dalam kelas? Kontrol kita di dalam kelas memang hanya sebatas dalam kelas ya. Setelah itu memang kita tidak akan masuk untuk mengontrol mereka. Itu sebabnya kita kemudian ketika restitusi kita
dibutuhkan ilmu juga tentang psikologi pembelajaran dan psikologi belajar. Tidak mungkin semua yang kami sampaikan ini tidak ada kendala, pasti ada kendalanya. Itulah kita butuh orang-orang tadi masuk ke tenaga guru dan orang tua mereka. Jadi apa hubungannya kebutuhan dengan pembelajaran? Kalau kebutuhan mereka tidak pernah terpenuhi, otomatis mereka tidak akan fokus kepada pelajaran kita, Bapak. Jangankan anak Bapak, jika kita strategi kita kurang, kita tidak paham kebutuhan mereka, kita tidak paham minat mereka, kemampuan mereka, kita pukul rata aja materinya. Tapi materinya nanti ke pembelajaran diferensiasi. Kita mulai dari sana, insya Allah pada modul berikutnya kita masuk ke diferensiasi. Ini hanya baru bagaimana kita membangun disiplin positif termasuk di dalamnya bagaimana siswa tersebut mau dengan sukarela memperhatikan kita, mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Nah itu Bapak kalau yang ada kaitannya kebutuhan murid tadi itu sangat-sangat berpengaruh. Kita Pak dengerin, Bapak Ibu dengerin saya ceramah paling banyak 5 menit, 10 menit konsentrasi. Bayangkan anak murid 45 menit dikali 6 jam hanya dengan duduk. Selama ini kita menganggap siswa yang perhatian itu yang duduk di melotot seperti itu. Kalau saya tidak, kalau saya mulai berubah paradigma bahwa pembelajaran yang bagus itu pembelajaran yang aktif. Walaupun mereka, saya buat kesepakatan keras, apalagi kalau mereka boleh ini, bahkan mereka boleh ini. Bagaimana senyaman mereka, tetapi tetap ada aturan. Di pembelajaran saya mereka membawa HP boleh, dan itu ternyata mereka senang sekali kasih HP. Dengan syarat ada 3. Kita lanjut masuk juga pertanyaan bawah. Apa anak tidak manja? Apa anak tidak manja kita perlakukan lembut, kemudian kita turuti. Saya berangkat dari pengalaman pribadi. Bapak Ibu, saya dari SD sampai SMP itu langganan dihukum. Saya bintang murid yang nakal. Saya langganan dihukum hampir setiap hari saya dihukum. Enggak BK, enggak guru matematika, enggak guru bahasa Inggris, hampir semuanya menghukum saya. Bukan hanya dengan omongan tetapi dengan pukulan. Tahu Bapak apa yang dibuat sampai saat ini? Sampai sekarang setua ini saya masih menyimpan itu. Saya ingat apa saja waktu yang diberikan guru saya, dan itu menjadikan saya tidak mempunyai kenangan indah di SD dan SMP. Kenangannya buruk. Dan satu-satunya guru yang memberkati saya dan memberikan kesabaran terhadap saya itu yang saya tahu dan saya dengarkan. Jadi ternyata betul bahwa hukuman, memberikan hukuman itu ternyata memang di depan kita mereka berusaha berubah. Tapi kalau kita tanya lagi, resolusi lagi, coba ditanya anak, bagaimana nak? Kemarin sudah Bu Rita ya, Bu Rita dan Bu Sarah menanyakan bagaimana kalian, senang nggak ketika di resolusi seperti ini? Senang Bu Guru. Bagaimana kalian merasa disalahkan nggak? Tidak Bu Guru. Nah, itu pengakuan mereka di ini karena mereka tidak dipermalukan, dilakukan coaching itu tadi di ruang tertutup hanya berdua. Kalau di depan umum dia akan banyak drama. Kemudian Pak Eri, apakah bisa restitusi dilakukan lebih dari 1 kali? Atau lebih dari 1 siklus tadi pada anak yang sama? Sangat bisa Pak. Apabila pada restitusi pertama tidak berhasil, berarti ada yang belum terungkap. Nah, kita cari strategi dulu. Berarti ada yang belum terungkap. Anak belum sepenuhnya sadar, belum sepenuhnya jujur kepada kita, membuka. Sekali lagi kita tidak bisa memaksa anak, kita tidak bisa menilai anak itu bohong atau tidak, karena mereka yang membuka bagi mereka. Mereka yang mengontrol diri saya, izin terbuka, izin jujur atau tidak, kan mereka mengontrol dirinya. Kita tidak bisa memaksa anak. Dan kita tidak bisa mengubah karakter anak karena mereka itu kesini sudah umur berapa, sudah dibentuk karakternya dari TK, SD, SMP, dari rumah juga. Yang bisa kita lakukan adalah menyamarkan saja. Tidak bisa kita ubah karakter yang terbentuk belasan tahun hanya dengan berapa jam kita ketemu Bapak di sekolah. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menyamarkan, menyamarkan itu tidak berlebihan seperti itu. Kemudian apalagi pertanyaan tadi ya, apakah siswa tidak manja? Insya Allah tidak. Tapi sekali lagi, kalau posisi kita manajer tidak manja. Tapi kalau posisi kita teman manja. Bagi teman, sering kita traktir, sering kita tekuk anak, kita bela. Aduh aja, biarin dah kalau ada Pak Guru itu, kita bela nih anak nih. Kita bela di belakang. Pokoknya aturan sekolah, kepala sekolah meminta gini, tapi di belakang kita malah aduh gak apa-apa, kalau soal itu anak, tenang.
menjadikan mereka manja. Nah, seperti itu. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, insya Allah tidak seperti itu, karena mereka sendiri menjadi polisi. Ada pertanyaan yang belum terjawab dari Bu Ayu. Silakan berita, mungkin bisa di kesepakatan kelas sebenarnya itu apa sih? Apakah hanya diterapkan di kelas-kelas itu saja atau bisa nanti semuanya? Silakan berita. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bu Ayu. Tadi juga ini keyakinan kelas ini juga nanti akan masuk dari pertanyaan dari Pak Yodi. Ya. Nah di sini untuk keyakinan kelas itu kenapa kita manfaatnya itu ya? Yang pertama di sini kita mengajak gimana siswa itu berkolaborasi, bisa kemudian di sini mengajak siswa itu bisa bertanggung jawab terhadap kelas mereka. Kemudian di sini bahwa mereka itu bisa kayaknya ada manfaatnya lah. Kemudian terhadap keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian di sini hubungan nanti akan terbentuk hubungan komunikasinya antara siswa dengan guru itu akan terjalin. Bukan cuma guru saja ya. Tetapi nanti siswa itu merasa terlibat dengan apa yang dilakukan oleh guru. Ya tidak nanti cuma gurunya yang berperan, tetapi siswa tersebut ada komunikasinya, merasa bertanggung jawab, merasa memiliki atas apa yang diterapkan di kelasnya. Kemudian di sana kemarin itu ya cuma sekedar contoh saja kami membentuk keyakinan kelas itu karena merupakan juga tugas ya. Tapi ini untuk keyakinan kelas ini dibuat untuk keseluruhan. Jadi nanti setiap wali kelas itu membuat keyakinan kelas itu biar nanti di kelas itu bukan cuma kita sebagai guru aja yang memahami, tetapi siswa juga itu dia bisa paham terhadap, bisa bertanggung jawab terhadap kelas tersebut. Kemudian dalam nanti efeknya juga dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran nanti kalau memang seperti tadi kata Pak Hendri, siswa itu susah diatur, ya, tetapi nanti dengan adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu kita bisa mengarahkan siswa tersebut. Ya, nanti di sana kita panggil siswa, kan sudah tahu aturannya seperti ini, kita sosialisasikan kepada siswa. Nanti ingat tidak dengan keyakinan kita buat, dan kalau kamu berbuat seperti ini, tahu tidak di sini sudah kita buat. Nah jadi tahu tidak konsekuensinya. Nah seperti itu. Jadi nanti kita sebagai guru itu tidak memberikan ya sanksi begitu saja kepada siswa. Kemudian itu di sana juga nanti terhadap antara guru dengan siswa itu ya, bukan cuma kita sebagai guru aja yang apa namanya yang memperhatikan siswa, tetapi siswa juga berperan terhadap gurunya. Kemudian di sana juga nanti seperti tadi Pak Hendri juga kita sama-sama mengalami hal yang seperti itu. Kemudian di sini untuk kemudian untuk pembuatan kesepakatan kelasnya itu bukan cuma sebagian kelas saja, tetapi semua. Yang nanti dari kesepakatan itu semua kelas, semua siswa itu mengetahui apa yang akan diikuti. Balik ke wali kelas, berarti ya Bu. Paling utama wali kelas. Ya, paling utama wali kelas. Jadi nanti di wali kelas itu kalau sudah membuat kesepakatan, nanti guru yang lain akan mengikuti. Nanti pasti tetapi kesepakatan itu jangan terlalu banyak lah ya, antara mungkin 3 sampai 7 biar cepat dihafal sama siswa ya. Namanya kita menghafal banyak-banyak itu kan bosan juga, dan akan hafal. Misalnya kayak tadi disiplin, cukup disiplin, tapi sudah dia tahu, dia sudah mengerti karena kita sudah memberikan dia arahan ya, karena di keyakinan kelas ini muncul ya dari mereka, bukan dari kita, tetapi dari mereka. Jadi nanti koridornya itu mereka akan tahu, oh saya melakukan ini. Tinggal tunjukkan apa kesepakatannya kemarin, bukan nanti itu untuk siswanya.
hal yang sama ya, pelanggaran sampai sekian kali, terus dipanggil. Apakah kalau saya jengkel nih, yang namanya sifat manusia kan, pasti. Jadi kita sifat kontrol kita ini kadang-kadang lepas. Nah, seperti itu. Pasti kita akan memberikan hukuman kepada anak. Ya kan? Ibaratnya seperti itu kan? Karena yang namanya batasan kita selaku manusia ini kan, karena dia saja yang kita misalnya restitusi misalnya kan, anak ini bersih atau kontroling. Bisa saya nanya Bapak, yang jadi kekhawatiran Pak Yandri. Jadi begini Bapak, restitusi ini baru kita mulai. Baru saja kita mulai, saya baru melakukan 1 kali. Jadi kita belum bisa mengatakan dia lagi. Sementara kita melakukan restitusi. Beda sekali restitusi itu dengan memanggil kemudian interogasi itu beda. Restitusi dan interogasi itu beda jauh. Nah, ini beda jauh. Jadi restitusi itu bukan interogasi. Mungkin kita sering memanggil anak kemudian kita kenapa kamu gak ini? Itu bukan restitusi, sama sekali bukan restitusi. Karena di restitusi itu kita seolah-olah kayak membenarkan kesalahan mereka. Ada di sana. Ada validasi tindakan kesalahan. Jadi anak itu dibuat merasa gimana tidak apa-apa salah. Memang orang itu kadang-kadang salah. Jadi kita dihukum. Nah itu, kalau kita bosan tidak kita ceramain anak, kita nasihati, bosan mereka. Di rumah sudah diomelin anaknya. Guru ini ngomel, semua menyalahkan kebal. Tidak akan masuk. Kalaupun dia berubah karena dia takut atau karena dia daripada saya pukul, daripada saya terkait, ya tidak. Nah, jadi hanya sementara. Nah, di situ kan juga ada dampak negatifnya. pasti ada kendala. Kita manjakan semakin loncat. Mohon maaf, ini bukan pemanjangan. Kalau saya misalnya, Jadi ini bukan pemanjangan, mohon saya salah. Bahkan restitusi itu bukan pemanjangan. Apakah ada tindakan-tindakan yang pasti, apalagi kalau pelanggarannya berat, berkasus hukum, ya lain halnya polisi, narkoba dan bisa kita restitusi. Jadi ini kesalahan-kesalahan kita masih bisa kita toleran. Nah, inilah gunanya kita terus belajar, termasuk belajar mengontrol emosi. Saya Pak, dulu terkenal guru yang galak, suka menghukum. Sejak ikut TGP, saya tidak lagi menghukum. Nah, ternyata kita bisa berubah. Taubat atas salah saya. Dulu rasanya kalau anak ini tidak saya hukum, kalau anak ini tidak saya marahi, tidak saya nasihati, dia tidak akan berubah. Itu ilusi kontrol saya. Tadi ya, kita menganggap bahwa hukuman itu bisa membuat dia